Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Purworejo 88,5 MHz Rama FM paling dipercaya milik kita bersama. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua pendengar Irama FM? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat ya. Tentunya untuk Anda selalu rajin cuci tangan ya, selalu bersih-bersih diri dan pakai masker setiap mau keluar rumah ataupun mau kemana saja, dan selalu stay di rumah saja ya, kecuali memang penting dan yang lain sebagainya. Ya, kembali hadir bersama Ayu menemani Anda kali ini di dialog interaktif bersama Dinas Perikanan, Pangan dan Kelautan ya. Oke, dan di sini tentang pengelolaan kualitas. Apa saja sih kualitas apa saja nanti yang akan dibahas. Nah, sebelum ke pembahasan, kita sapa dulu narasumber kita yang sudah hadir di Rama FM ya. Ada Bapak Joko Susanto STP. Untuk Anda yang nantinya ingin berinteraksi langsung, bisa di line teleponnya di 02753214446 dan juga SMS online serta WhatsApp-nya di 081392696815. Yap, langsung saja kita sapa narasumber kita. Selamat pagi, apa kabar Bapak Joko Susanto STP? Baik, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semoga baik-baik saja kali ini ya Pak ya. Dan juga belum minal aidin wal faizin saya sendiri ya. Juga untuk para pendengar semuanya, mohon maaf lahir batin, mudah-mudahan ke depan kita lebih baik. Amin. Amin. Oke, kita akan mengangkat tema, di mana tema ini topik kita kali ini akan disampaikan materi pengelolaan kualitas air untuk budidaya ikan. Nah, memang air ini merupakan media hidup ya, dan sebaik apapun benih yang ditabur, ditebar, dan sebagus apapun pakan yang diberikan akan sia-sia juga apabila kualitas air sangat jelek. Nah, untuk itu dapat menyediakan dan mendukung ikan tumbuh dan berkembang dengan baik, maka kualitas air juga harus dikelola. Bagaimana caranya? Ya, oke, kita langsung saja sapa-sapa ini, tanya langsung ya. Untuk Anda stay di 88,5 MHz Rama FM paling dipercaya milik kita bersama. Oke, selamat siang Bapak Joko. Selamat siang Mbak Ayu ya, belum kenal ini. Baru pertama kali ya. Udah berapa kali ya kalau gitu ya? 2 kali sudah. Sudah kali? Jangan lupa saya. Oke, di sini apa saja yang kenapa mengangkat tema selain tadi yang disampaikan ya, mengangkat tema kualitas air untuk budidaya ikan. Mungkin untuk pengawalan saja kepada pendengar Irama FM dijelaskan secara langsung siap. Oke, terima kasih Mbak Ayu dan para pendengar sekalian ya. Karena tadi disampaikan bahwa ikan hidupnya di air Mbak ya. Iya, 100% hidupnya di air. Kalau di darat nanti ikan goreng ya Mbak. Betul sekali. Iya, jadi karena hidupnya 100% di air, maka kualitas air sangat menentukan. Jadi disampaikan sebagus apapun pakan yang diberikan, sebagus apapun benih yang ditebar, kalau kualitasnya jelek ya sia-sia. Artinya bahwa kualitas air itu sangat memberi respon yang bagus terhadap daya rangsangan untuk bisa makan. Artinya kalau kualitasnya jelek, ikan itu ibaratnya itu lesu ya, males makan ya, ibaratnya kita itu kegerahan, itu panas, gerah, mau makan susah ya, mau malas dan sebagainya. Itu ikan pun juga seperti itu. Jadi pada kondisi kualitas air yang jelek, ikan sulit untuk makan, nafsu makannya rendah. Selain itu di lain sisi penyakitnya itu mengincar Mbak. Jadi kalau kualitas jelek itu penyakitnya itu banyak malah. Untuk itu kualitas air harus dijaga, harus dikelola supaya bisa mendukung untuk usaha budidaya ikan yang baik. Oke, betul sekali. Nah, untuk Anda tetap menyatu di 88,5 MHz Rama FM sebelum ke pembahasan selanjutnya. Man, jare anggonmu tetanen payune larang. Piye to? Nggih, alhamdulillah pangestu panjenengan De. Kok iso? Nggih, saged mawon. Sinau awak dhewe niku wong tani ning kan kedah modern to, De. Iya, ning carane piye? Niki anggen kula tetanen menika jenenge pertanian organik. Organik anake patra kae apa? Ngawur. Padhe niku kok njur nggih mboten. Organik niku tegese pertanian sing ora nganggo bahan-bahan kimia. Pupuke niku ngagem pupuk kandang utawa pupuk kompos. Njer ora nganggo pupuk kimia blas. Nggih mboten. Kok iso? Lho nyatanipun kula saged ngaten, De. Aku niru. Nggih monggo mawon.
matur nggih sae De. Niku hasil pertaniane bebas kimia, bebas pestisida, upamane dikonsumsi dhewe yo aman, upamane didol regane luwih larang De. Mulane aku kepengin man. Pertanian organik adalah pertanian yang selaras dengan alam. Alam akan memberikan yang lebih baik kepada manusia, asalkan manusia juga memberikan yang terbaik untuk alam, termasuk lahan pertanian. Hasil pertanian kita akan lebih sehat dan harga jualnya akan meningkat. Mari kembali ke alam, mari kembali bertani organik. Oke, selamat pagi untuk pendengar Irama FM. Tetap terus jaga kesehatan ya. Oke, kita kembali ke dialog interaktif kita bersama narasumber yang sudah hadir di Irama FM, Bapak Joko Susanto STP pastinya. Silakan untuk Anda ingin berinteraksi langsung bisa di line telepon juga SMS online serta WhatsApp-nya ya. Oke, kita lanjut. Ini beberapa waktu lalu ya memang telah dibahas tentang berbagai macam cara dan teknik budidaya ikan. Namun pengelolaan kualitas air memang belum dibahas secara rinci ya, khususnya untuk kegiatan budidaya ikan. Sebenarnya, kenapa sih air harus dijaga dan dikelola kualitasnya? Oke, tadi ini untuk menandaskan kembali Mbak ya. Jadi bahwa tadi saya sampaikan bahwa ikan itu 100% hidup di air. Jadi air itu kualitasnya harus benar-benar bisa mendukung, mampu menyediakan tempat untuk hidup, tumbuh dan berkembang. Jadi tidak hanya hidup, tapi juga tumbuh dan berkembang. Karena kita kan selain memelihara bukan semata untuk dilihat ya Mbak ya, tapi juga nanti dinikmati hasilnya, berarti harus ada pertumbuhan. Kemudian juga untuk bagi yang pembenih bisa harus dikembangbiakkan. Jadi 3 hal tadi harus tercukupi. Nah untuk itu kan tadi air menjadi media hidup yang baik, maka harus memiliki kualitas yang baik lah. Ciri khas atau kriteria kualitas yang baik itu harus ditandai ada 3 hal. Yang pertama kan dari sifat fisiknya Mbak. Jadi kita lihat bahwa air yang baik kan biasanya jernih ya, jernih tanda petik. Ini artinya tidak semua ikan butuhkan air jernih, karena untuk pembenihan ini mutlak air benih. Jernih itu artinya bebas dari lumpur. Jadi secara fisik harus dilihat jernih ya, bebas dari lumpur. Mungkin sampah-sampah, mungkin juga ada polutan-polutan kalau kita di lingkungan pertanian. Biasanya para petani kan banyak yang menyemprot tanaman, sekarang banyak orang yang menyemprot. Lah ini kan kita juga waspada supaya air yang kita gunakan jangan sampai air yang sudah tercemar secara fisik. Kemudian secara kimia ini memiliki indikator yang baik. Yang pertama itu oksigen terlarut. Nah itu juga harus cukup, karena kalau nggak cukup nanti ikannya ya kekurangan, akhirnya mungkin mati dan sebagainya. Yang kedua juga mungkin pH. pH itu juga seperti tanaman, bahwa pH juga harus sesuai dengan habitat ikan masing-masing. Nanti selain satu ikan dengan ikan lain sangat berbeda secara umum. Kemudian juga mungkin amoniaknya Mbak, amoniaknya ya. Kalau kita melihat para pembudidaya yang sudah lama ya, mungkin kolam-kolam yang lama yang nggak bisa kering ya, mungkin memelihara sampai setahun, 2 tahun, 3 tahun nggak pernah dipanen ya. Ini kan dasar lumpurnya sudah banyak. Kalau kita angkat lumpurnya mungkin sudah warnanya biru, baunya menyengat. Lah ini kan sangat kualitasnya rendah dan pH-nya rendah. Ini harus diperhatikan. Kemudian juga mungkin nitrit atau nitrat ya, ini juga penting juga. Selain itu juga CO2. Karena tadi CO2 itu berbanding terbalik dengan kandungan oksigen Mbak. Kalau oksigen tinggi, CO2 rendah. Atau sebaliknya, kalau CO2 tinggi, O2-nya rendah. Lah, ini biasanya kadar CO2 tertinggi pada pagi hari. Kenapa demikian? Karena selama semalam itu kan tidak ada fotosintesa. Jadi semua makhluk hidup yang ada di lingkungan kolam itu semua menggunakan oksigen. Yaitu baik ikan, tanaman, mungkin macam-macam yang ada di lingkungan, sehingga mengurangi oksigen tersedia, menghasilkan CO2. Lah ini makanya pada pagi hari itu kita sering melihat ikan berkumpul di dekat pintu air masuk. Itu karena banyak oksigen terlarut. Itu secara umum. Kemudian secara biologis mungkin juga ikan-ikan kan tidak semuanya makan dari pakan tambahan, tapi juga ada pakan-pakan alami. Pakan alami itu mungkin bisa dari fitoplankton, zooplankton yang ada di dalam kolam. Nah, ini semua dibutuhkan baik secara fisik, kimia, biologis, harus berkualitas baik supaya ikan yang kita pelihara hasilnya
optimal. Oke, itu baru saja indikator kualitas air yang baik ya. Untuk pH sendiri ini kisarannya berapa saja untuk pH-nya air? Oke, untuk pH itu biasanya mendekati netral, jadi sekitar 6,5 sampai 7 lebih sedikit biasanya. Kemudian kalau oksigen terlarut ini di atas 2 ppm, di atas 2 ppm. Kecuali ikan-ikan yang memiliki labirin, itu kayak lele, kemudian gurami, itu memiliki alat pernapasan tambahan yang bisa mengambil oksigen langsung dari udara, sehingga kondisi oksigen di bawah 2 ppm masih bisa bertahan. Mungkin tapi ikan-ikan tertentu kayak ikan mas, ikan nila mungkin, terus kemudian tawes, nilam itu tidak bisa, harus di atas 2 ppm supaya dia bisa bertahan. Itu Mbak. Oke, nah ini kalau misalnya dari sifat biologi air, kita kan tadi sempat menjelaskan yang fisik dan juga kimia. Dan untuk secara biologinya air itu seperti apa sih? Oke, jadi kalau biologi itu hubungannya dengan makhluk hidup yang tumbuh dan berkembang di perairan. Jadi tadi saya sampaikan bahwa ikan tadi kan mencari makan kan di alam itu kan tidak ada yang ngasih makan ya Mbak ya. Jadi dia hanya mencari karena di lingkungan. Nah lingkungan itu sebenarnya oleh Yang Maha Kuasa itu sudah disediakan pakan-pakan untuk ikan itu di habitat alam itu sudah disediakan, ada ada predator, ada pemangsa, ada makanan, ada yang kita pelihara lah. Itu antara ikan kemudian makanannya dan predator itu harusnya seimbang. Artinya di lingkungan kolam pun juga kita perlukan, terutama untuk kegiatan pembenihan. Pembenihan itu kan kita mengajarkan anak-anak ikan yang masih lembut-lembut, masih kecil-kecil. Ini kalau kita beri pakan yang kurang besar kan belum bisa ya. Mulutnya masih kecil. Nah di alam itu sebenarnya sudah tersedia secara alamiah itu sudah tersedia dari yang ukuran paling kecil yang 1 sel itu sudah ada namanya infusoria. Jadi di kolam itu sudah ada. Kemudian ada dipnia yang agak lebih besar, kemudian sampai ke jentik nyamuk, sampai ke cacing sutra yang paling populer. Semua itu juga harus tersedia. Bahkan untuk ikan-ikan tertentu yang akan ada ikan yang di permukaan, ada ikan yang di dasar ya. Ikan dasar itu juga banyak membutuhkan makanan-makanan yang ada di dasar kayak bentos, kemudian jenis kerang-kerang, keong dan sebagainya ada di dalam perairan. Jadi semua dibutuhkan, terutama untuk ikan yang kita bilang adalah jenis fito maupun zooplankton. Jadi jenis-jenis udang renek yang bisa menjadi makanan ikan-ikan kecil. Oke, ini sebelum pertanyaan kita beralih ke WhatsApp dulu yang sudah masuk di sini. Oke, monggo. Selamat pagi Rama FM, selamat pagi. Mau tanya dari Dinas Kelautan, Pangan dan juga Perikanan Kabupaten Purworejo. Saya dari Slamet di Kutoarjo. Mau tanya, itu bagaimana pendapat Bapak mengenai lele yang ditampung di dalam ember besar, terus di atasnya dikasih tanaman kangkung. Oh, yang sedang ngetren tuh, Pak. Iya, mungkin. Nah, itu bagaimana? Namanya bulamper, Pak ya, budidaya dalam ember. Nah, itu sedang ngetren. Itu memang boleh saja. Karena tadi saya sampaikan kan salah satu ikan yang saya sampaikan kan memiliki alat bantu tambahan berupa labirin tadi. Jadi lele itu tidak hanya di ember. Mungkin dulu pernah ngetren di daerah Kesugihan Purwodadi. Dulu namanya budidaya di bis beton, Mbak. Sampai sekarang masih di desa Kesugihan. Itu di bis beton yang mungkin diameternya 60. Yang sumur itu ya, bukan sumur. Ditaruh, bawahnya dikasih permanen kan tidak rembes kepada pintu air. Ditebati 300 ekor. Nah sekarang sedang ngetren ember, ini sedang ngetren ini banyak di media sosial, banyak ngetren itu bisa. Cuman kapasitasnya harus diperhatikan. Karena kan ember kan kalau ya sesuai ukurannya. Kalau yang saya lihat hanya sekitar 10 sampai 15 liter ya. Itu ya paling banyak 50 ekor. 50 ekor. Kecil-kecil, tapi nanti semakin besar harus semakin dikurangi. Berarti harus dipindah ember harus dikurangi, disortir, dipindahkan, dijarangkan lah. Tetapi sebenarnya bahwa ember sebenarnya bukan media yang baik. Maksudnya karena kan ember kalau kena panas mungkin ikut panas ya. Yang sekali. Baik mungkin yang jenis-jenis kalau kita di alam itu ya kolam tanah. Itu yang paling bagus karena suhunya itu netral. Itu dibandingkan dengan kolam pasangan aja itu masih bagus kolam yang tanah. Terutama ini sangat dilihat menyolok buktinya itu pada saat musim
berdiding gitu Mbak. Kira-kira bulan depan, bulan Juli Agustus di masa musim itu dingin, itu malam hari itu ternyata ikan-ikan yang dibudidayakan di kolam beton terutama untuk penetasan telur bagi pembenihan. Ini banyak yang nggak menetas karena suhunya terlalu dingin, ya perlu penghangat. Perlu kalau di Jawa Barat ada yang namanya heater, pemanas air, penghangat air. Itu makanya sekali lagi itu sudah ngetren ya, monggo disikapi. Kalaupun itu ya harus secara cermat. Tapi kalaupun ingin mengusahakan yang bagus, kita kan masih punya tempat yang lebih luas, kecuali perumahan yang 20 tipe 21 ya. Kalau kita masih di desa masih lahan masih cukup, pakai terpal bisa, pakai fiberglass juga bisa. Oke, di sini kan tadi ada 2 pertanyaan, satu yang tadi pendapat ya, yang keduanya itu bagaimana untuk cara pembersihan air, berapa kali untuk mengurasnya. Jadi kualitas air ya Mbak ya, pengelolaan kualitas air itu kan bahwa kita kan mengelola itu kan pada saat sebenarnya yang kita kelola kan kalau airnya itu di kolam itu kan ada sirkulasi ya Mbak ya, ada keluar ada masuk ya, sehingga kan pakan-pakan yang enggak dipakan kan akan hanyut. Kayak di kolam air deras itu air itu hanya sebagai media hidup dan pensuplai oksigen, bukan menghasilkan pakan. Sehingga semua sudut itu harus teraliri oleh air sehingga kotoran itu harus langsung hilang. Nah, sehingga tidak ada sisa lah. Kalau di ember atau yang tidak yang tergenang yang tidak ada aliran, ini kan semua pakan kan tidak semuanya habis ya Mbak ya. Yang kita berikan ada yang mengendap. Lah endapan itu tadi saya sampaikan akan menjadi amonia, N4 dan sebagainya, yang itu akan menjadi racun bagi ikan. Lah kapan menggantinya? Harus menyesuaikan. Kalau dilihat masih bagus ya nggak diganti. Apalagi sekarang musim kemarau kan. Tapi kalau sudah mulai warnanya berubah coklat, sudah berbusa, airnya sudah berbau, ya saatnya diganti. Cuman penggantiannya tidak 100%, tetapi maksimal 30-40%. Kalau 100% nanti ikannya stres, bisa mati dan sebagainya. Begitu, monggo. Ya, terima kasih sekali. Selamat yang sudah menyatu di Kutoarjo ya. Terima kasih untuk Anda yang silakan nanti kalau misalnya masih penasaran tanya-tanya lagi ya. Ya, kita lalu ke kualitas air yang bagaimana sih yang sesuai dengan pertumbuhan ikan? Mungkin bisa dijelaskan. Oke, jadi kualitas air tadi dimulai dari fisik tadi ya, fisik bahwa air yang baik bentuknya jernih itu tanda petik artinya tidak semua harus jernih ya Mbak ya. Jernih dalam kategori kondisi tertentu, artinya memang kalau untuk pembesaran jenis-jenis tertentu kan kalau kita mengadakan pemupukan airnya nggak mungkin jernih karena akan tumbuh tadi fitoplankton ataupun zooplankton. Kalau kita lihat di kelidung itu yang bekas balik benih, kita juga sedang mencoba untuk budidaya cacing sutra. Itu kita kasih pupuk, itu tumbuhnya diatom, berarti jenis-jenis selumut yang diatom yang coklat kemerahan. Artinya ya tidak harus benih. Artinya untuk ikan-ikan tertentu kayak ikan nila, nilem yang pemakan lumut dan sebagainya itu bagus ya. Tapi untuk pembenihan ini ikan harus jernih. Jernihnya itu harus lumpurnya itu harus bisa mengendap. Yang kedua secara kimia itu enggak ada polutan. Nanti enggak ada cemaran dari limbah-limbah deterjen dan sebagainya. Kemudian dari sisi kimia tadi yang itu oksigen terlarut tadi harus di atas 2 ppm. Kemudian dari pH-nya harus netral 6,5 sampai 7,5. Kemudian CO2 ini harus di bawah 1 ppm. Kemudian kandungan amonia ini di bawah 0,5 mg per liter atau ppm, sama aja. Nanti kemudian juga suhu juga penting karena masing-masing ikan kan juga berbeda ya. Memang ada yang bisa tahan pada suhu rendah, tapi normalnya adalah sekitar 18 sampai 27, 28 dan sebagainya. Ini normalnya. Nah, ini kalau terlalu dingin tadi saya sampaikan mungkin daya tetasnya rendah kalau untuk pembenihan. Kalau untuk ikan-ikan yang biasa suhu panas dan dingin mungkin nafsu makannya rendah, sehingga nafsu makan rendah akan berpengaruh pada daya tahan tubuh. Gitu. Lalu bagaimana untuk memperoleh kualitas air yang baik tadi? Bagaimana sih caranya gitu? Ya harus ada pengelolaan namanya Mbak. Ada pengelolaan. Jadi dari kalau kita mau mengusahakan dalam satu kawasan kita bicara kawasan ya Mbak, karena kalau hanya satu kolam mungkin nggak masalah ya. Tapi kalau kita buang kawasan tuh misalnya satu unit ya terdiri dari mungkin bisa 10, 20 sampai 30 unit kolam. Ini harus didesain sedemikian rupa sehingga antara pintu masuk dan pintu yang terakhir itu semua harus
mendapatkan air yang sama ya Mbak ya. Oke. Karena ikan kan di air tadi. Nah supaya tadi kualitasnya terbaik itu harus di depan sebelum masuk ke kolam itu ada namanya bak pengendapan. Oke. Tadi kalau kita lihat di balai-balai ini itu ada yang pengendapan secara fisik ya, itu dengan bak-bak. Itu baknya itu dibuat alirannya itu zigzag. Nah, Oke. zigzag. Jadi memperlambat aliran lah intinya, memperlambat sehingga kalau ada lumpur itu akan mengendap, ada sampah akan tersangkut. Nah, itu satu. Setelah nanti diendapkan, yang kedua yang penting adalah disaring, Mbak. Disaring. Oke. Ada bak penyaringan. Penyaringan itu bisa kimia, bisa biologis, bisa fisik. Lah fisiknya itu dengan biasanya yang paling mudah menggunakan saringan pasir. Berarti kita membuat bak yang terdiri dari nanti di dalam bak itu akan diisi oleh arang kayu, kemudian ada batu, ada kerikil, kemudian paling atas adalah pasir, sehingga air yang masuk itu akan kesaring oleh pasir sampai akhirnya mengalir kepada bak-bak yang akan kita gunakan. Nah, yang kedua jangan sampai nanti antar kolam satu ke kolam lain itu secara seri ya, artinya jangan buangannya dimasukkan ke kolam lain. Oke. Mestinya harus secara paralel. Jadi kolam ini ya ada pintu masuk, pintu keluar. Nanti keluarnya langsung ke pembuangan, dan pembuangan itu kalau airnya mungkin sangat mahal dan sulit ya, nah itu dikelola ulang, namanya resirkulasi. Jadi diendapkan kembali, baru diangkat lagi pakai pompa, baru dialirkan lagi ke kolam belam itu. Mungkin agak ribet. Ya, enggak itu Kalau udah biasa. Kalau kita lihat di kolam renang itu Mbak, pernah lihat kolam renang itu yang kalau yang di SAC itu yang di bawah tangga itu banyak kolam itu air itu setelah keluar masuk itu ditangani, diolah, baru diangkat lagi. Kalau di Antartika itu sebelah utara itu. Nah, itu makanya miringnya ke utara, masuk sana disaring, masukkan lagi, sudah bersih lagi. Begitu. Oke. Ya maaf, baru saja kan kita mendengar tentang bak zigzag ya. Dan juga pernah melihat di balai benih ikan di dekat pintu masuk ada sebuah bak juga zigzag. Itu maksudnya seperti apa sih? Maksudnya gimana maksudnya gitu? Tadi saya sampaikan itu untuk tadi kalau ada sampah tersangkut, kalau ada lumpur mengendal, itu tujuannya itu Mbak. Jadi itu namanya bak pengendapan, bak pengendapan. Tapi kalau di petani biasa juga memakai bak pengendapan yang biologis Mbak. Jadi bak yang paling atas dekat pintu air itu tidak digunakan untuk melihara ikan, tetapi hanya untuk mengendapkan air yang dari saluran diendapkan, tetapi di situ ditanami dengan tanaman air, misalnya ada enceng gondok, ada kangkung, ada tanaman lain kan tanaman-tanaman itu rata-rata kan akarnya terlalu banyak ya Mbak, akar serabut yang banyak itu akan mengikat lumpur ataupun cacat lain, itu juga bisa digunakan sebagai bak pengendapan. Tapi secara kalau fisik tadi yang pakai bak yang zigzag itu untuk mengendapkan dan mengurangi sampah supaya masuk ke, karena sekarang kan sampah plastik banyak. Ini kan sangat berbahaya untuk kalau ke kolam, bahkan mungkin sampah-sampah yang bekas deterjen kan meracuni dan sebagainya. Iya, betul sekali. Untuk penyaringannya sendiri bagaimana nih? Nah, untuk penyaringan tadi sebenarnya setelah satu bak ya, untuk pengendapan, terus sebelahnya lagi mestinya membuat bak penyaringan. Bak penyaringan itu tadi yang saya sampaikan bisa juga menggunakan penyaringan pasir yang paling gampang tadi, atau satu bak. Kemudian bak itu tadi diisi oleh secara dari bawah ya, dari bawah itu mestinya paling bawah paling besar butirannya itu batu, kemudian kerikil agak kecil, baru kasih arang itu untuk mengikat zat-zat yang beracun, baru di atasnya itu pasir. Jadi air masuk, ada pasir sampai ke bawah itu semakin ukurannya semakin besar sehingga air itu semakin, baru di paling dasar dari bak penyaringan itu ada pintu keluar. Jadi airnya itu setelah kesaring baru keluar masuk ke unit kolam. Ya begitu. Ya, ini pas sekali dengan pertanyaannya yang ada di WhatsApp juga ya. Bagaimana cara membuat bak penyaringan pasir? Oke, ini dari Ringga di Purworejo saja. Oke, terima kasih. Mungkin bisa dijelaskan untuk bagaimana cara membuat jadi penyaringan kalau pasirnya. Kalau penyaringan itu secara di bak ya. Tetapi kalau kita ingin membuat, sebenarnya penyaringan itu tidak hanya untuk ikan ya, mungkin untuk air minum juga bisa ya. Bisa untuk air minum, cuman bisa juga selain tadi menggunakan bak, juga bisa memakai
bahan-bahan lain. Misalnya pakai ember besar bisa, pakai drum itu juga bisa. Saya juga pernah membuat pakai ember. Jadi dalam ember itu kita buat lapisan tadi, dari bawah itu batu, arang, kayu ya, kemudian baru kerikil, pasir. Syukur kasih busa apa ijuk itu juga bisa ijuk untuk supaya pasirnya kan tidak menutup secara permanen ya, karena nanti kalau tertutup rapat kan nggak bisa ngalir. Tapi kalau terlalu longgar juga belum tersaring. Nah, itu kan harus pas ya, harus pas harusnya bisa melewati, bisa tersaring, tapi juga tidak tersumbat. Itu intinya seperti itu. Jadi bertahap bisa di bak permanen tapi intinya kalau bak itu harus posisinya harus di atas, Mbak. Harus di atas. Ini kalau di bawah nggak bisa ngalir ya. Artinya lebih tinggi daripada kolam-kolam yang akan digunakan. Itu. Iya, terima kasih sekali untuk Ringga yang sudah bertanya ya di WhatsApp-nya. Oke, lalu untuk penyaringan secara biologis itu seperti apa? Bisa dijelaskan? Oke, kalau biologi itu biasanya tadi sudah saya singgung sebenarnya, itu bisa menggunakan tadi tanaman air. Tetapi kalau di kawasan daerah pertambakan itu juga bisa menggunakan batu kapur. Jadi batu kapur itu kita rendam sampai tumbuh lumut. Nah, sampai tumbuh lumut lah, sehingga bak-bak pengendapan tadi bukan diisi pasir dan sebagainya, tapi diisi batu kapur yang sudah ada lumutnya. Artinya kan kalau kita melihat sumur-sumur tua, coba Mbak perhatikan, sumur tua itu pasti di kanan kirinya itu di bagian bawah masih banyak lumut, enggak iya kan? Nah, itu sebenarnya sebagai pertanda penyaring dari air-air di sekitar sumur yang akan masuk ke sumur sudah tersaring oleh lumut. Pantas ya banyak sumur yang bening ya. Nah, sekarang sumurnya bisa dari semen nggak tumbuh lumut sehingga airnya nggak tersaring. Nah, itu mungkin itu kalau biologis menggunakan bahan hidup, artinya ya tanaman. Kalau tanaman air ya yang akarnya tadi yang bisa menyerap polutan dan lumpur. Tapi kalau kita menggunakan batu kapur yang ditumbuhkan lumutnya baru digunakan untuk menyaring air. Terima kasih penjelasannya. Lalu untuk pengelolaan sendiri, kualitas air dalam budidaya ikan seperti apa? Bagaimana? Terima kasih. Jadi untuk pengelolaan kualitas air tadi kalau kita sebagai sampel aja lele ya Mbak ya, karena kan lele kan bisa dibilang intensif ya, karena pengelolaan intensif itu padat modal, padat tenaga, padat semuanya banyak ya. Ini kan karena intensif kan airnya harus bagus kualitasnya, karena apalagi sekarang ini ada yang namanya bioflok. Bioflok itu juga menggunakan bahan-bahan untuk bahan tambahan untuk selain pakan juga ada bahan tambahan. Bahan tambahan itu berupa probiotik. Probiotik itu fungsinya untuk di dalam pakan untuk meningkatkan daya cerna dan nutrisi kandungannya dalam pakan. Dalam air akan mengelola air karena itu di situ bakteri pembusuk yang bisa menghancurkan bahan organik. Kalau lele itu kan karena pakannya banyak ya, kita kan hampir kalau kita memelihara 1000 saja itu dibutuhkan pakan itu 100 kilo Mbak. Berarti kalau dengan ingin mengelola lele 1000 sudah harus menyiapkan pakan 100 kilo. Kalau sekilo 11.000 kan sudah dihitung. Sudah disiapkan. Jangan beli pakan nanti sambil berjalan, nanti di tengah-tengah mana nggak jadi besar. Karena banyak pakan yang diberikan, kalau kualitasnya nggak bagus itu nafsu makannya rendah. Kalau nafsu makannya rendah banyak yang tersisa tadi. Sisanya tidak kelihatan karena akan mengendap. Mengendap nanti lama-lama sudah seminggu 2 minggu itu airnya akan coklat coklat. Nanti kalau sudah semakin jelek lagi berbusa, banyak buih-buih di atas. Yang ketiga sudah berbau. Kalau sudah begitu ini saatnya untuk mengelola. Mengelola bagaimana? Kalau kita memakai sistem booster, nanti kolamnya itu dibuat miring bisa ke tengah, miring ke tengah bisa ya. Jadi satu tengah gitu ya. Jadi semua miring ke tengah, atau miring ke salah satu pojok. Tengah. Nanti di pojok itu dibuatkan bak kecil yang ada pintu pembuangan. Jadi pada saat sudah mulai keruh itu dibuka aja itu. Nanti ada pintu yang disambung dengan pipa L. Pipa L. Nanti tinggal dibuka aja nanti. Tapi di dalamnya ada saringannya loh Mbak. Sudah dikasih saringan dulu. Iya, kalau enggak nanti ikannya ikut hanyut.
Betul sekali. Ya, jadi kalau sudah dibuka itu yang akan keluar tuh ya endapan-endapan yang ada di dasar. Semua akan mengumpul, akan keluar. Nanti kalau sudah mulai bersih, mulai airnya sudah mulai jernih ya, yang keluar tidak secoklat yang keluar pertama, kurang lebih 30%, baru diisi dengan air yang baru. Itu cara mengelolanya, itu satu. Yang kedua, dengan tadi yang saya sampaikan, dengan penambahan probiotik. Probiotik itu bisa merubah, menghancurkan sisa pakan tadi yang ada di dalam kolam, terurai dan nanti akan menumbuhkan pakan alami yang tadi saya sampaikan vlog. Tadi kalau bioflok itu yang dikelola nanti selain diberi pakan tapi diberi probiotik yang gunanya untuk selain menambah nutrisi di pakan tapi juga mengelola kualitas air. Jadi membersihkan air dan menumbuhkan pakan baru berupa vlog. Jadi kalau ditambah itu yang kayak putih-putih kayak busa itu, itu menggumpal itu sebenarnya vlog yang sebenarnya bakteri yang nanti bisa menjadi pakan ikan. Oke, terima kasih penjelasannya. Ini nanti kita dijelaskan secara umum bagaimana pengelolaan kualitas air dan sekaligus memberikan closing statement kepada masyarakat ataupun pendengar Irama FM-nya. Karena sebenarnya kalau bercerita lama masih enak nih, asik juga nih ya. Oke, namun karena ini sudah waktunya mepet sekali dan sekaligus untuk memberikan penjelasan secara umumnya dan closing statement silakan untuk Bapak. Oke, terima kasih. Jadi di penghujung acara ini kami sampaikan bahwa kualitas air sangat penting karena tadi saya sampaikan ikan itu hidupnya 100% di air, sehingga harus dikelola karena kualitas air yang jelek itu akan berpengaruh terhadap nafsu makan, kemudian pertumbuhan ikan dan tumbuhnya penyakit juga. Untuk itu harus dikelola secara cermat melalui pengendapan, kemudian penyaringan, kemudian juga penggantian air secara berkala melihat situasi dan kondisi. Selamat bekerja, semoga sukses selalu. Amin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda pendengar Irama FM yang sudah menyatu di WhatsApp-nya ya. Untuk Anda bisa ketemu lagi kita insyaallah ya, minggu depan kita ketemu lagi. Ya, tentunya terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam dialog interaktif bersama Din PPKP ya tentang pengelolaan air ataupun bagaimana pengelolaan kualitas air untuk budidaya ikan ya. Semoga bermanfaat untuk Anda semuanya. Selamat siang, selamat beraktivitas. Jangan lupa selepas ini Anda bisa simak relay berita olahraga dari Pro 3 RRI Jakarta. Terima kasih.